Akhirnya gurunya menerangkan, dia selama ikut di dalam majelis ilmu perkumpulan, dia selalu mengetahui satu apa yang dinasihatkan guru itu. Saya cuma ngaji itu, dan itu dipegang sama dia, dilaksanakan. Wahai muridku, tidak ada satu yang besar, dan semua itu akan mengalahkan segalanya dan akan membutakan semuanya. Apakah itu ya guru? Satu saja, saya selalu belajar ketika guru tundukkan hawa nafsu. Ini yang saya pegang, hanya mengambil sebagian. Ketika merasa nikmat, saya hilangkan nikmat. Ketika merasa tidur nikmat, berarti saya nafsu, maka saya kurangi tidur. Ketika kami mendapatkan uang, saya takut ini uang akan membuat kekufuran, maka kami bagikan dengan diam-diam, padahal itu miskin. Karena saya bertahun-tahun cuma saya belajar satu saja, bagaimana saya nyalakan hawa nafsu saya. Dan saya tidak pernah menginginkan ketika saya makan daging, maka saya kurangi daging ini, saya berikan daging itu ke orang lain, maka kami ambil sesuai dengan apa yang kami mampu beli. Tahu tempe, jadi gak pernah makan daging, jadi gak pernah makan yang ikan, karena betul-betul dia adalah belajar untuk mengalahkan hawa nafsu. Saya tidak ingin dilihat orang, atau saya tidak ingin disebut orang soleh, karena aku sadar bahwa aku tidak milik apa-apa. Aku hanya satu, milik Allah. Gurunya nerangkan, itulah amalannya dia. Sedangkan kamu, sapi kamu embat, sate kamu embat, gulai kamu embat, ya nafsumu terus menerus. Makanan beli apa saja yang enak-enak kamu sikat, singa tidak malu lagi sama kamu, karena kamu sama seperti saya. Maka dengan itu aku siap untuk mengunyah habis badanmu. Sedangkan aku malu sama seorang pemuda ini yang sudah bisa menahan, yang aku tidak punya milik. Maka aku mengabdi, itu adalah ahli surga. Tidak ada ilmunya, hanya makailah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia mengetahui ad-dhahir, ad-batin, kemudian biyadikal khair. Betul-betul tidak menambahkan satu kebaikan dan tidak menambahkan ibadahnya, tidak menambahkan amalnya, tetapi dia menambahkan tentang
ketundukannya kepada Allah dengan minta menundukkan semua hawa nafsunya, maka semua alam ini akan tunduk kepadanya, termasuk para malaikat akan menolong mereka. Itulah keutamaan-keutamaan baru bisa menyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika sudah baca 100 kali, dosanya penuh lautan, Allah tidak peduli lagi. Itulah kehebatannya orang baca tasbih itu. Karena tasbih itu adalah dzikir langit. Tasbih itu suara langit, bukan suara bumi. Jadi kalau berdengung tiap malam itu sangat keras. Ketika baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu naik ke atas, disambar dengan barisan-barisan tadi, apa? Barisan malaikat itu, maka dia termasuk golongan orang-orang muqarrabin. Maka disebut dia adalah orang-orang muqarrabin, adalah golongan orang-orang yang dekat pada Allah. Siapa dekat Allah? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail. Maka dekat malaikat Israel, dia akan tahu kapan matinya. Malaikat Mikail, dia akan tahu kapan dapat rezekinya. Malaikat Israfil akan ditunjukkan dalam mimpinya hari-hari bagaimana yang kiamat itu. Mengetahui lagi malaikat Jibril, kapan malaikat Jibril itu memberikan ilham di hatinya. Ini orang muqarrabin. Orang muqarrab, dia akan diberikan keempat keistimewaan. Asal bisa menundukkan itu. Jadi kalau sudah begitu, apalagi kamu baca wahyuhyikum wayumitukum. Yuhyi, Allah maha menghidupkan. Mumit, al-mumit, Allah yang mematikan. Dua, berarti tidak ada yang bisa bergerak. Satu biji apapun, lalat pun tidak akan bisa bergerak tanpa izin Allah. Termasuk corona. Corona itu ada yang gerakkan, ada yang gerakkan, ada yang ngirim, ada yang mindah. Ada malaikat khusus yang membawa adab siksa ini, namanya malaikat Zabaniyah. Dari neraka diturunkan di muka bumi untuk nyebar corona. Kalau itu sifatnya musibah, namanya malaikat azab, pembawa siksa. Malaikat rahmah adalah malaikat yang menolong. Tiap hari ini malaikat Zabaniyah ambil malaikat rahmah ini ribut. Apa ributnya? Saya akan masuk penyakit sama itu dan akan membunuh dia. Kata malaikat rahmah, jangan. Kenapa jangan? Tulisannya masih panjang umurnya. Nah terus bagaimana? Dia melanggar, dosanya banyak dengan ini, belum sempat minta ampun, harus disiksa itu. Kata Zabaniyah, jangan. Dia ada kebaikannya. Ada kebaikannya satu, dia masih mau bertasbih. Ya kalau udah gitu ya sudah, isolasi saja. Nah, 14 hari, tapi nggak mati. Itu bukan
Bukan tidak ada, diizinkan sama Allah ini corona ini. Ya, bisa jadi di atas kepalamu ini corona ini ngintip, salah swamblek itu. Loh iya, nggak bisa deteksi kemana. Ya, di pesantren dulu bisa masuk. Ya apa? Kalau waktunya dia harus kena dan mati, sudah tidak ada. Harus wajib mati kena corona. Itu tulisannya ada. Mudah-mudahan kamu tidak mati kena corona. Ya minimal korengan. Takdir itu bisa dirubah dengan doa tadi. Ya itu tadi. Allah nasaluka biismikal a'zam alladzina asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya banyak. Sebutkan ya Fatah, ya Rojak, ya Goni, ya Muni, sudah diberkati asmaul husna. Minta berkatnya asmaul husna, baru kita ittihajati, ya Allah aku punya hajat. Kemudian selesai baru tasbih. Itu sejarah tasbih. Nanti kalau saya ungkapkan, sudah pernah saya sudah ceramahkan dulu bagaimana bab tasbih. Ya, mungkin kalau yang sudah lupa-lupa, yang baru yang nggak dengar, buka saja YouTube saya yang tahun 90. YouTube saya itu mulai tahun 93, 98. Jadi orang baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu langsung diangkat di langit. Bukan taruh di bumi, diangkat di langit. Maka dikuatkan menjadi zikir, tasbih, wasilah sampai hajat. Sampai bertasbihlah, sampai lupa kamu mohon kepadaku, sebelum kamu berhajat, aku sudah tunaikan hajat-hajatmu. Aneh apa tidak? Tidak minta dia, cuma subhanallah alhamdulillah. Tidak minta apa-apa. Begitu minta pas jalurnya gitu. Jadi bukan minta pribadi, itu tidak ada. Ikhlas, sholat ikhlas, zikir ikhlas, ngaji ikhlas, ya semua ikhlas. Nek nafsu, masya Allah. Kalau sudah ibadatmu, pikirmu, perbuatan amalmu sudah dikendalikan hawa nafsu, galak namanya ini. Apapun yang disebut orang bodoh, rajinnya orang bodoh sembahyang ini tetap galak. Kenapa? Tidak ada tuntunan, tidak ada perintah. Itu ada ketika Rasul SAW masuk di masjid, dicegat iblis dua di pintu masjid. Di situ ada seseorang yang mulai isya sembahyang sampai subuh, dia nangis. Rasulullah masih di masjid. Ya iblis, ada apa kamu di sini? Ya Rasulullah, aku mau goda orang yang sembahyang ini. Kenapa kamu nggak goda? Karena ada terhalang, ada Rasulullah SAW datang. Tapi izinkan saya menggoda gitu. Ya silakan, kata Nabi. Kamu sudah bersumpah kepada Allah akan menjatuhkan, menghinakan orang yang beribadah, kecuali orang yang mengenal Allah. Terus kenapa kamu nggak laksanakan? Ahli ibadah, ahli zikir, ahli wirid, jidatnya sampai hitam.
goblok. Nah, akhirnya, tapi saya takut sama itu ya Rasulullah. Ada yang sebelahnya itu ngorok itu, tidurnya ngorok itu. Hah? Kenapa kamu takut sama yang ngorok itu? Itu adalah alim fakih, orang ahli fikih, ahli tauhid, ahli ma'rifat. Tidurnya ibadah. Kelihatannya matanya tidur, hatinya tidak tidur. Jadi waspada, ketika aku akan menggoda, aku akan terbakar ketika diketahui oleh ahli ibadah, orang ahli ilmu ini. Maka iblis itu paling takut sama orang yang ahli fakih. Fakih itu ahli hukum, benar-benar itu takut. Tapi tidak takut sama ahli ibadah, tidak takut sama orang yang ahli sujud, tidak takut sama orang yang ahli puasa, enggak takut. Tapi ahli ilmu takut. Yang semalam suntuk itu paling gampang itu saya sesatkan itu, supaya minta dunia, supaya minta duit, ya, supaya minta apa? Proyek, supaya minta kerjaan, supaya minta apa lagi? Pokoknya yang diminta itu selain Allah. Itu orang bodoh ibadah. Itu akhirnya takutnya itu jadi tidak jadi. Rasulullah tersenyum. Disitulah keutamaan orang yang betul-betul mengetahui ibadatnya, mengetahui tasbihnya, mengetahui asmaul husnanya, mengetahui wiridnya, semua tidak ditujukan kepada siapa-siapa, semua mengalir semata karena Allah, bukan karena itu, karena ini, karena itu, enggak ada. Di situ kuncinya, karena Allah, jadi bukan karena. Nah, baru nanti sesudah ibadat, doa itu yang ngerti. Ada tuntunannya, ada sanadnya, ada ijazahnya. Semua tidak boleh ngawur ngambil dari kitab. Harus bawa kitab, ditanyakan kitab itu boleh atau tidak diamalkan. Itu ternyata kamu doamu saja masih beragapan kata jelok Latin mana, sing lucu mana ngaku wali mana. Ada orang zaman gak karu-karuan. Sing ngajinya lah aku 35 tahun, liatin sampai uban, sampai gak bisa jalan. Masih ditanya, apakah Allah itu? Allah itu Gus, huruf alif, lam, lam, ha. Ya, mudah-mudahan itu semuanya tidak bisa dilancarkan. Yang penting tasbih, asmaul husna, la haula wala. Segala sesuatu yang kamu tidak mampu, ibadah tidak mampu, bangun malam tidak mampu, yang ngaji tidak mampu, kuatkan wirid la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 1000 kali. Imam Ghazali mengamalkan 1000 kali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sudah alim, yang sudah kitabnya sakapal, kamu masuk surga gak jelas, baca 1000 nawar. Yang berat itu bukan bacaannya, setan yang membuat kamu berat. Kalau setan gak goda kamu, 100.000 jadi sedikit. Karena setan menghalangi, maka kamu cukup
10 kali kalau ingat. Kalau ingat itu namanya orang yang tahu tentang kedudukan tasbih tadi. Maka yusabbilahu apa sama Tuhan, bertasbihlah apa yang di langit dan di bumi. Itu pohon kalau nggak tasbih kering mati. Itu mobil kalau nggak ada tasbihnya lagi, yang punya mobil nggak tasbih, mobilnya waktu sudah habis pasti tabrakan dan terbakar, pasti jadi puing, paling nggak masuk jurang. Karena tidak ada tasbih berarti tidak ada yang menjaga. Di dunia itu sekecil apapun ada yang jaga. Di mesin ada yang jaga. Tergantung si pembuat. Kalau tidak manfaat. Punya duit, gak ada tasbihnya, pasti habis kayak maksiat. Sebab apa? Gak ada malaikat. Apa itu? Uang haram gak ada malaikatnya. Uang halal ada malaikatnya. Kata uang halal, jangan, itu mubadir, mending ke sana. Diarahkan mending ke sana. Uang haram, malaikat mau ikut dilarang sama iblis. Ini wilayah saya. Saya yang menguasai dan saya yang menjerumuskan. Mantap. Bagaimana caranya menjerumuskan? Gampang. Saya habiskan nanti di Bali. Berlayar, bercamping, berpesta, berjoget, berhura-hura. Itu kan aneh. Ternyata dia ruginya besar bagaimana? Kalah senang, saya senang, nggak masalah. Besok saya masih dapat yang haram lagi lebih banyak. Hati-hati yang haram ya. Bajumu bagus, bermerek, brek. Begitu dipakai uang haram, dibuat sembahyang malam, keringetan, panas, kok panas ini? Tuh. Padahal ada hasilnya, bisa gobius keringetan. Ini badan kain ini bisa panas. Yang haram, aneh. Nah yang halal, sejuk, dingin, enak, nikmat, gak ungkep, gak ubah. Sing haram-haram itu sing dari sumpek. Dibuat wirid sumpek, buat sembahyang sumpek, bawa kantor sumpek, ketemu orang sumpek, oleh jodoh sumpek, ketemu tamu sumpek, di sini sumpek kabeh. Kenapa? Itu bab sumpek. Maka berhiaslah dengan tasbih, berhiaslah dengan sholawat, dengan zikir, semuanya dikuasai semuanya. Niscaya apa yang dipakainya menjadi sejuk, itulah pakaian takwa. Iya, saya pernah lihat tuh bajunya itu brand, harganya 50 juta yang dipakai. Benar, itu saya lihat, ya Allah, saya ketok itu benang-benang emas itu belatung. Hah? Kok merembet-rembet sampai membuka lele gitu. Dan baunya itu, amisnya itu seperti nanah itu. Padahal yang dipakai brand 50 juta.
tasnya tadi keluar seperti ulat bulu. Ditunjukkan oleh Allah seperti itu, maka mukanya ini pun langsung hancur bolong sini, padahal cantik bolong keluar dalam gantung gosok, kelihatan gerahamnya mayu padahal. Dan jalan sama Umi, ini itu loh mau ngayu, melihat mau ngayu melirik sampai saya ya itu sampai gini terus dipikir merhatikan kan ngayu itu repot kalau orang sultan itu sampai lihat belakangnya itu bolong jebol kayak sundel bolong. Langsung saya pakai minyak wangi nggak kuat, keluar saya keluar. Kenapa ini kita masuk ke sana? Ya, sampai di luar. Alhamdulillah leko. Begitu diambekan leko, ono mana sih mlebu ngarepku mana? Iki model apa mana? Ya alhamdulillah kalau murid kita nggak ada yang sama, nggak ada. Semuanya Masya Allah solehah, bekas wudhunya kelihatan, bekas utangnya juga kelihatan, bekas jeleknya juga kelihatan, pokoknya bekas-bekas kelihatan semuanya. Ya mudah-mudahan itu saja. Tasbih dibaca 100 kali, subhanallah alhamdulillah walillahil akbar 100 kali, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali satu hari, selawat 100 kali, cukup itu menebus dosa-dosa kita dan menebus dari semua kesalahan kita, sehingga kita mendapatkan satu kebaikan dunia akhirat. Itu aja. Saya tidak mengajikan terlalu dalam lagi membahas masalah selanjutnya ini, masalah mumit atau yuhyi yang maha hidup yang mematikan. Bab la saja sudah berat seperti itu, bagaimana bab tawakal lagi, bab perseraan diri itu lebih berat lagi. Selama kita masih duduk bersyariat, masih membutuhkan dunia, jangan ditinggalkan dunia itu untuk sarana bekal akhirat. Tapi jangan coba-coba mengatakan semua itu wilayah adalah itu dari Allah. Kamu belum sanggup, karena dari Allah itu tidak pakai sarana, tidak harus pakai sebab, karena Allah itu tidak bersebab. Gitu. Jadi kalau Allah itu tidak pakai hukum sebab, tapi Allah langsunglah yang maha memberi kekayaan dan memberikan kedudukan dan segala kekuasaan. Itu karena Allah, tanpa sebab baru kamu ngomong bicara ini semua karena Allah. Tapi kalau ini belum karena Allah, katakan ini karena usahaku. Begitu kira-kira. Ini karena ikhtiarku, karena akalku, karena aku ini. Aku cuma mohon sama Allah agar Allah memberikan kabul doaku. Begitu. Ya. Jangan ngomong ini semua rezeki dari Allah. Nanti aku keluar Allah. Aku duduk Allah. Dibuat teremburi Allah juga ngebuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.